Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahidah Ukmanobia dan saat ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional di era globalisasi. Era globalisasi membawa tantangan besar, yaitu masuknya arus budaya dan bahasa asing yang tak terkendali dan dapat mengikis rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasa dan budaya Indonesia, sehingga berpotensi untuk mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik di kalangan masyarakat merupakan suatu hal yang penting. Bahasa Indonesia berperan sebagai identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan simbol kebanggaan budaya Indonesia. Peran ini telah ditegaskan sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 dan diatur secara yuridis Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 36 sebagai bahasa negara. Terdapat beberapa alasan kenapa kita harus mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi ini, yaitu yang pertama, karena bahasa Indonesia menjadi identitas nasional dan simbol persatuan bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Yang kedua, alat pemersatu berbagai suku dan budaya yang ada di seluruh Indonesia. Yang ketiga, menjaga kelestarian dan nilai-nilai budaya lokal agar tetap mendominasi di bangsa Indonesia. Dan yang keempat, memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang memiliki bahasa dan budaya sendiri di dalam diplomasi global. Dan yang keempat, sebagai bentuk pertahanan dari masuknya dominasi bahasa asing agar tidak terjadi pergeseran bahasa. Dan yang terakhir adalah bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa utama dalam pendidikan, penyebaran ilmu dan budaya, serta bahasa resmi yang digunakan dalam pemerintahan. Dalam upaya mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi ini, terdapat kendala-kendala yang hadir, yaitu yang pertama, adanya pengaruh budaya populer global yang sangat kuat pada generasi muda, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Yang kedua adalah penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku, baik dan benar dalam percakapan sehari-hari masyarakat Indonesia yang masih mendominasi. Dan yang ketiga, dominasi bahasa asing khususnya bahasa Inggris dalam penggunaan teknologi, komunikasi, dan pendidikan masyarakat Indonesia. Dan yang keempat adalah keterbatasan literasi bahasa Indonesia pada beberapa masyarakat, contohnya adalah masyarakat daerah yang bahasa utamanya adalah bahasa daerah, sehingga posisi bahasa Indonesia mudah tergeser. Dan yang kelima adalah kurangnya kesadaran berbahasa dengan baik dan benar di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah minimnya pengawasan dan regulasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Dari kendala-kendala tersebut, terdapat langkah-langkah konkret untuk menghadapinya yang bisa dilakukan oleh generasi muda serta pemerintah dan instansi pendidikan. Yang pertama akan dibahas adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh generasi muda, yaitu yang pertama adalah mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia, baik aktivitas sosial secara langsung maupun aktivitas sosial di media sosial. Kemudian meningkatkan literasi bahasa Indonesia seperti dengan banyak membaca buku, membaca artikel, membaca sumber pengetahuan lainnya yang tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, baik komunikasi secara langsung maupun di media sosial, kecuali memang dibutuhkan. Kemudian yang keempat adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan bahasa seperti lomba menulis dan berpidato dalam bahasa Indonesia, kemudian kelas bahasa Indonesia, dan juga diskusi literasi untuk menemukan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia dalam diri generasi muda. Dan yang terakhir adalah ikut berpartisipasi menciptakan konten kreatif positif berbahasa Indonesia seperti dalam bentuk vlog, video pendek, podcast, poster, dan karya kreatif lainnya untuk menyebarkan contoh-contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah dan instansi pendidikan untuk
menghadapi kendala-kendala mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi, yaitu yang pertama adalah mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia seperti dengan melakukan penguatan program BIPA atau program bahasa Indonesia bagi petutur asing. Kemudian juga bisa dengan cara memastikan bahwa setiap wakil pemerintah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar apabila berada dalam forum internasional. Dan langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan instansi pendidikan adalah mengembangkan kurikulum pendidikan bahasa Indonesia sehingga lebih adaptif dengan kondisi sosial di era globalisasi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas guru bahasa Indonesia di instansi pendidikan seperti dengan sertifikasi dan juga pelatihan profesional. Dan yang keempat adalah memperkuat regulasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seperti dalam ruang pendidikan, ruang media, ataupun ruang pemerintahan. Dan yang terakhir adalah menyediakan ruang kreatif kebahasaan untuk masyarakat seperti program literasi nasional, festival sastra dan bahasa, serta lomba dan kompetensi menulis berbahasa Indonesia. Kesimpulan dari materi ini adalah bahasa Indonesia memiliki peran sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa, penting dijaga eksistensinya di tengah era globalisasi. Tantangan globalisasi seperti dominasi bahasa dan budaya asing serta rendahnya literasi dalam berbahasa Indonesia menuntut generasi muda, pemerintah, dan instansi pendidikan untuk melakukan upaya kolektif seperti meningkatkan literasi, memperkuat regulasi, dan memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar agar bahasa Indonesia tetap relevan, berkembang, dan mampu menjadi pilar persatuan bangsa di tengah perubahan dunia yang semakin cepat di era globalisasi ini. Sekian materi presentasi saya kali ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.